Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daman Saputra dengan NIM V342036. Saya dari kelas TIB dari angkatan 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan project game Greenbook milik saya, yaitu berjudul Fruit Slasher. Nah, Fruit Slasher ini merupakan game bergenre single dan juga klasik casual. Selanjutnya akan saya langsung demokan saja. Di sini ada play, dalam tampilan depannya ada Fruit Slasher. Nah, langsung saja kita run bagaimana sih gamenya dapat berjalan. Play. Nah, di sini saya memiliki aktor pisau dapat digerakkan untuk mengenai buah dan bom. Jika kita mengenai buah, maka skor kita di kiri akan bertambah, dan jika kita mengenai bom, maka akan terkurang darah kita. Nah, ini kita akan mencoba untuk menang dari ketiga stage agar kita bisa melihat tampilan selanjutnya. Nah, ini untuk level 2 seperti ini. Setelah kita mencapai 15, nanti kita akan mendapat level baru atau naik level. Nah, ini untuk level ketiga atau level terakhir akan seperti ini. Setiap kita mencapai 15, maka kita akan naik level. Dan tingkat kesulitannya adalah pada bomnya akan bertambah seiring. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menang. Nanti ada text win dan ada skor, yaitu milik saya 15, dan ada tombol kembali untuk mulai kembali. Nah, jika kita mencet, maka kita akan kembali ke tampilan level pertama yang lalu kita bisa bermain kembali. Nah, seperti itu demo dari game saya. Langsung saja saya jelaskan mengenai aktor-aktor. Di sebelah sini ada dari world dulu. Pertama itu untuk tampilan awal ada start. Nah, start itu tampilannya seperti ini, sudah seperti saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada tampilan level 1. Nah, untuk level 1 ini kita memiliki aktor pisau yang dapat kita gerakkan, dan kita memiliki counter di sini, skor dan default health, yaitu kita memiliki nyawa 3. Nah, setelah itu jika kita telah memenangkan level 1, kita bisa masuk ke level 2 yang tampilannya seperti ini, seperti papan catur. Ini adalah level 2. Setiap kita memiliki skor 15, dan untuk level ketiga adalah tampilannya seperti ini. Adalah tampilan dari level ketiga atau level terakhir. Nah, selanjutnya ada jika kita memenangkan ketiga level tersebut, nah defaultnya seperti ini. Kita ada tulisan win, ada skor kita, dan ada tombol kembali yang dapat dipencet untuk kembali ke buat level 1 lagi. Lalu selanjutnya ada new game over. Ini adalah tampilan ketika kita kalah atau nyawa kita telah 0 pada sistemnya, dan kita akan langsung masuk ke game over, dan kita juga bisa mengulangi lagi seperti ini. Ada tanda kembali atau button kembali, dan ada skor kita juga. Selanjutnya kita akan ke aktor-aktornya. Langsung saya jelaskan. Ada counter di sini untuk pengatur skor dan nyawa tadi. Ada bom, yaitu aktor yang berfungsi untuk jatuh dari atas dan mengurangi nyawa kita. Dan aktor buah yang memiliki pewarisan sifat, buah nanas, buah semangka, buah strawberry. Ini fungsinya untuk menambah skor kita agar bisa menaikkan level. Selanjutnya ada aktor pisau, yaitu aktor yang berfungsi untuk menjadi aktor utama kita, yang berfungsi untuk menambah skor dan dapat juga mengurangi skor jika mengenai aktor bom atau aktor buah. Selanjutnya ada button play again yang dapat dipencet dan kembali ke world pertama, dan play button itu adalah button mulai jika kita dari awal tadi di start. Nah, langsung saja kita ke shortcut. Yang pertama adalah start. Kita pun editor. Di sini saya memiliki shortcut import Greenfoot, public class start, extend world, dan ada Greenfoot sound music. Ini untuk manggil musik, background musik yang tadi untuk game utama kita. Lalu ada method public start
Ini untuk ukuran dan prepare. Ukurannya adalah 650, 450, dan 1. Kita ada prepare, lalu selanjutnya ada metode private prepare. Di sini berisi dengan adalah button mulai dari start. Nah, ini dia. Button play ini adalah ini. Play button, new play button, ada di objek ini untuk memanggil gambar buttonnya. Terus ada set locationnya juga 318, 350. Dan ada juga metode public void egg yang untuk memanggil musiknya, untuk memulai musiknya. Selanjutnya ada level. Di level ini kita merupakan induk dari warisan. Di sini ada import input seperti biasa dan extend word. Nah, di sini ada static counter score, new counter score, sama starter counter health dan new counter health. Ini dua berfungsi untuk menampilkan score seperti yang kita lihat di. Nah, ini ada score 0 dan health 3. Di situ akan menampilkan itu di level tadi. Nah, untuk selanjutnya ada juga public void next level, yang artinya ini akan memanggil level berikutnya agar kita bisa, world kita akan berpindah seperti itu. Dan level ini adalah seperti super tadi untuk tempat, ukuran. Nah, selanjutnya ada metode void prepare berguna untuk pisau, ya, menambahkan objek pisau dan set lokasi dari pisau atau aktor utama kita. Lalu ada add object score tadi, score set value 0, kita set 0, health-nya juga kita set 3, artinya kita memiliki 3 nyawa. Dan di sini ada metode public void add. Nah, ini adalah metode untuk memanggil buah dan bom kita tadi. Di sini ada buah strawberry yang random number, itu artinya kita angkanya itu akan secara acak akan memiliki 602 gitu. Jadi secara acak buah strawberry ini akan jatuh ke bawah untuk menambah skor jika mengenai aktor pisau kita. Nah, ini dia. Selanjutnya buah semangga juga sama, dan buah nanas juga sama. Nah, di sini untuk bom dia juga memiliki fungsi yang sama, namun dia akan mengurangi health. Nah, selanjutnya di level 1 warisannya adalah public level 1 seperti ini, public void next level, dan ada set world new level 2 di sini. Selanjutnya ada new level 2 itu artinya kita akan berpindah ke level 2 jika kita sudah memenangkan level 1. Nah, di level 2 ini ada more bomb, yang artinya saya menambahkan bom lagi dalam level 2, yang artinya meningkatkan kesulitan dari level ini. Dan ada set world new level 3. Di level 3 ini di level 2 ini jika kita menangkan akan ada new level 3. Nah, ini ada private-nya untuk memanggil bom lebih banyak. Nah, di sini 504, yang tadinya 602, artinya setiap 602 ada 2 bom random gitu. Nah, ini untuk 4. Selanjutnya ada get random number untuk ini bom sama, ini juga memanggil secara random, masih sama. Nah, untuk yang ke level 3 ini bomnya lebih banyak karena ini ya saya set 6. Nah, ini sama sebenarnya dari level 2, cuma hanya perbedaannya jika kita melanjutkan level 3 menang, maka kita akan ke world yang menang tadi. Dan juga random number dari bomnya akan lebih banyak. Nah, kita lanjut ke world menang. Nah, di menang ini ada metode menang yang berisi prepare. Nah, prepare-nya ini ada new play again, exit play again, yang dimana play again itu ini tombol ini agar kita bisa kembali ke level 1 lagi. Nah, selanjutnya di game over. Di game over ada ukuran ini public game over itu, ukuran image, terus ada play again.
Terus ada set skor saya di sini. Setelah kita misalnya kalah, kita kalah pun tetap ada skor ditampilkan. Misal kita hanya sampai 11 buah yang dapat kita, lalu kita bisa ini. Jadi jika kita kalah di level 1, kita akan tetap ke world game over. Kita kalah di level 2, kita world game over. Kita kalah di level 3, tetap di world game over. Tetap sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada di kita akan menjelaskan di counter. Di counter ini sedikit kompleks mengenai source code-nya. Nah, di sini import input public class counter membawa private static final, color transparent, new color. Untuk informasi, sebenarnya counter ini sudah disediakan oleh Greenfoot sendiri mengenai source code-nya. Jadi saya hanya menambahkan counter dan mereka sudah tersedia source code-nya, dan jadi saya hanya mengedit sisanya. Mereka private Greenfoot image background, private int value, int target, terus string prefix. Di sini ada method public counter, terus this new string. Selanjutnya ada public counter string prefix, yang di sini akan mengatur image-nya dari kelas, value-nya 0, targetnya 0, prefix, this prefix, update image. Ini adalah dari counternya itu nanti kita set 0, targetnya 0, terus public method public voided, if value kurang dari target, terus value plus update image. Tetap ada update image di sini, else if value dari target, value main, update image. Lalu ada method public void at int score tuh targetnya menambah skor gitu. Jika dikenai di counternya akan auto, dan ada return target. Ada juga ini yang tadi get value, sedangkan ini set value, entry-nya new value, targetnya new value, value-nya new value, dan update image. Nah, untuk selanjutnya ada public void state set prefix string prefix, this prefix update image. Selanjutnya ada method private void update image. Ini Greenfoot image, new Greenfoot background untuk counternya. Terus Greenfoot make text untuk counter juga. Counter tuh nah ini dia teksnya hitam dan backgroundnya itu kuning ya di counter itu. Terus ada image scale, ada ukuran image-nya diatur di sini. Lalu ada image draw image, semuanya diatur di counter ini. Ukuran dan bentuk counter semuanya diatur di sini. Nah, selanjutnya ada BOM. Di BOM ini ada import Greenfoot, terus public class BOM extend actor public void add. Nah, di sini ada set location untuk BOM-nya adalah ini. If is at edge itu jika dia, nah terus set lokasinya adalah ini, dia juga random numbernya di sini. Terus ada buah di sini, di buah ini. Nah, import Greenfoot, nah sama ada public void add-nya pergerakan. Dia memiliki pewarisan sifat, jadi metodenya saya kasih di sini agar nanti saya tinggal copy pergerakan di pewarisannya saja. Nah, public void-nya mereka bertiga itu sama seperti ini, sama seperti bom tadi pergerakannya. Buah semangka, nah ini sama kan, buah nanas juga pergerakan metodenya, buah stroberi juga. Nah, selanjutnya adalah pisau. Di pisau sendiri merupakan aktor utama saya. Di pisau akan ada import Greenfoot, public class pisau extend actor, private Greenfoot menu sound. Ini adalah sound jika kita misalnya menabrak semangka atau nanas, nanti akan ada suara tung 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 seperti itu. Atau bom, ada suara bom juga, nah boom gitu. Terus ada public void egg, mengatur aktor pisau agar dapat digerakkan dengan mouse. Ini juga ini if Greenfoot mouse target this, terus set location, Greenfoot mouse info, ada check collision juga di sini. If level head get value, Greenfoot set new world. Nah, ini artinya jika yang kita 0, nanti kita akan masuk ke game over seperti itu. If level score get value 15 level, dia akan masuk ke next level. Terus ada method check collision di sini.
Nah, buah nanas get one intersecting object buah nanas dot class. If null, get world remove object level dot score add 1 total score tambah 1 greenfoot lesson suara buah. Nah, ini suara buahnya. Nah, artinya kenapa ini di sini ini agar berbeda dengan buah lainnya. Ini saya beri F, ini buah semangka G. Nanti jika sama itu tidak bisa. Nah, ini kita kasih nol di sini. Ada remove object jika dia mengenai pisau. Ada level score menambah 1 jika dia mengenai buahnya. Nah, di sini juga sama buah strawberry, bedanya ini kita ganti F, buah semangka kita ganti G. Dan juga ada bom. Bom itu H, sama. Dia bedanya di sini adalah level health ADD-1 itu artinya dia dikurangi 1 jika mengenai bom. Masih sama. Suaranya suara bom.wave, kalau yang lain buah wave. Nah, selanjutnya ada play again. Di sini ada import greenfoot, public class play again, public void if greenfoot mouse press this, get image scale. Nah, ini. Di sini artinya play again tuh kita buat artinya jika kita menekan tombol play again, kita akan masuk ke nih get image scale. Nanti kita akan kembali lagi. Ini akan ada pause preset this, delay selama 5 detik, lalu akan kembali ke new level 1. Nah, untuk selanjutnya ada public void egg untuk play button atau kelasnya play button. Kita masih sama seperti tadi, sama seperti play again, bahkan source code-nya juga sama. Di sini juga delay 5 detik, lalu akan kembali ke level 1. Nah, selanjutnya di sini ada saya akan jelaskan satu persatu mengenai konstruktor pada aktor. Nah, di konstruktor pada aktor ini di level ini, nah di sini ada konstruktor pada aktor. Metode konstruktor itu mudah dikenal dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan hanya memiliki keterangan aksesnya publik. Pada beberapa aktor di game ini terdapat metode konstruktor yang digunakan pada game Fruit Slasher. Pada game Fruit Slasher ini dapat dilihat sebagai berikut ini. Nah, di sini ada level. Di level ini ada public void egg. Nah, public void level. Nah, di sini ada sini. Nah, ini adalah konstruktor, dia memiliki nama yang sama dengan ini, level 1. Nah, jadinya dia, nah ini adalah contoh konstruktor seperti itu. Selanjutnya untuk pewarisan ada dua contoh. Di World saya memiliki level yang mewarisi level 1, level 2, level 3. Dan untuk aktor saya memiliki buah. Buah itu mewarisi buah nanas, buah semangka, dan buah strawberry. Terus ada enkapsulasi pada kelas. Enkapsulasi itu artinya menentukan siapa saja yang bisa mengakses metode tersebut. Saya ada di metode milik nih, metode menang. Nah, ini itu hanya bisa diakses oleh menang saja, tidak bisa diakses oleh yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada polymorphisme overriding. Nah, untuk overriding sendiri, game ini terdapat polymorphisme overriding, yaitu pada sini. Nah, pergerakan ini berguna sebagai subkelas milik mereka, yaitu buah nanas, buah semangka, buah strawberry. Juga terdapat merupakan ini itu merupakan konsep dari overriding, karena dia mempunyai pergerakan di sini. Nah, di buah nanas ada, di buah semangka ada, di buah strawberry juga ada, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk polymorphisme overloading. Ini terdapat overloading di mana sebuah kelas itu memiliki dua metode dengan nama yang sama. Di bawah ini ada contoh dari di sini ada contoh dari penerapannya overloading, di mana kelas di sini di kelas counter ini memiliki metode. Nah,
di sini. Artinya overloading itu memiliki metode yang ini public counter string prefix. Jadi dia tuh di sini ada stringnya di dalamnya. Dalam metode itu ada string prefix. Nah, itulah maksudnya parameternya tuh ada di metodenya seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Itu saja metode-metode yang saya dibutuhkan dan source code yang ada di sini dalam game yang telah saya buat sendiri ini adalah bernama Fruit Slicer, game yang simple namun tetap seru. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Saya Dewa Madun Saputra B3421036 dari kelas TIP. Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.